Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, anak-anakku, siswa dan siswi SMPN 12 Tambun Selatan, kita masih bisa berjumpa walau hanya melalui jarak jauh, melalui media video, media online. Tapi itu patut kita syukuri, karena biar bagaimanapun itu adalah suatu anugerah, suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sampai hari ini masih bisa bertemu tatap muka lewat online. Oke. Anak-anakku, semoga semua ya hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia, karena bahagia itu akan meningkatkan imunitas kita. Dan kesehatan adalah menjadi suatu hal yang sangat berharga, suatu hal yang sangat mahal, di mana di masa ini kita sedang menjalani pandemi virus COVID-19 atau virus corona yang sudah berjalan selama kurang lebih hampir 2 tahun ini. Dan sekali lagi kita harus secara online melakukan pembelajaran. Baik suka maupun tidak suka, semua harus kita jalani, dan semoga kalian semua tetap semangat, tidak menyerah, tidak malas-malasan, ya, karena biar bagaimanapun hidup itu harus tetap berjalan. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah hanya dikarenakan suatu masalah. Baik, masalah itu akan memiliki berbagai macam hikmah. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 yang pastinya ada hikmah di balik pandemi COVID-19. Wabah virus corona telah merubah dunia secara mendadak, secara drastis. Suasana keramaian yang semula terjadi di seluruh belahan dunia menjadi kesunyian yang merata. Aktivitas sekolah dan perkantoran dirubah menjadi bekerja dan belajar di rumah. Perusahaan dan industri terpaksa berhenti sesaat, dan beberapa berdampak lahirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pertumbuhan ekonomi pun melambat dan berimbas kepada menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah. Bahkan aktivitas keagamaan yang sakral pun yang semula dilakukan di tempat ibadah dilaksanakan di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan belajar di rumah, atau work from home and home learning. Kebijakan social distancing dan physical distancing yang diterapkan dengan adanya karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar, waktu itu ya PSBB, dan belum lama ini kita baru saja melewati PPKM, pembatasan ya. Dalam rangka apa? Untuk mencegah penularan ya yang telah diterapkan di berbagai daerah. Karena pola penyebaran virus ini sulit ya dideteksi, sehingga menghindari kontak langsung dengan orang lain pada saat sekarang ini sangat disarankan. Semua orang mempunyai potensi untuk menularkan virus ini, karena penyakit ini kadang ditularkan oleh orang tanpa gejala atau OTG yang telah berinteraksi dengan orang yang terpapar virus. Penyakit ini memang tidak memandang strata sosial, pejabat tinggi, atau masyarakat biasa, ras, negara, bahkan agama. Semua memiliki potensi yang sama terpapar. Negara-negara maju pun dan terkenal bersih di Eropa dan Amerika pun tidak luput dari virus ini. Bahkan menurut data Worldometer per 24 April 2020 lalu, ya, Amerika menjadi epicentrum wabah ini karena korban yang sangat banyak dan jumlah positif mencapai 879.598 kasus. Meninggal 49.812 dan sembuh 85.679 orang. Kebijakan-kebijakan strategis telah diambil oleh pemerintah negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, untuk dapat menekan penyebaran virus corona dan mengatasi dampak-dampak yang timbul dari akibat virus. Beberapa langkah tersebut antara lain menerapkan PSBB,
menetapkan work from home atau bekerja dari rumah dan belajar di rumah atau home learning atau sekarang lebih dikenal dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Menyiapkan rumah sakit darurat, pembatasan angkutan umum, keharusan menggunakan masker, memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak, dan yang terakhir adalah pelarangan mudik menjelang Lebaran yang merupakan tradisi turun-temurun di Indonesia. Hal-hal di atas merupakan dampak-dampak yang muncul karena adanya wabah virus corona ini. Namun, di balik itu semua, ternyata ada dampak-dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya virus corona ini bagi manusia, bumi, dan alam semesta. Beberapa dampak positif atau hikmah yang muncul antara lain, lahirnya kesadaran akan pentingnya peran pendidikan di keluarga. Bahwa peran orang tua dalam mendidik anak adalah kewajiban yang utama dan pertama. Kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat dalam kondisi biasa. Anak-anak kurang mendapat perhatian orang tua karena kesibukan orang tua di luar rumah untuk mencari penghasilan atau usaha. Namun, dengan work from home, orang tua dapat menemani anak-anak dan bersama di rumah dalam waktu yang cukup lama. Kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik dengan lahirnya kesadaran mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih. Bijak pada saat batuk dan bersin, serta adanya kerja bakti membersihkan rumah dan lingkungan, serta penyemprotan disinfektan di lingkungan masing-masing. Adanya kesadaran dari masyarakat bahwa mendidik anak ternyata berat. Banyak orang tua selama home learning merasa kesulitan mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Mereka ingin segera kondisi normal, sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah dan belajar di sekolah. Demikian pula dengan anak-anak yang merasa belajar di sekolah lebih menyenangkan karena bisa bertemu dengan kawan-kawan, guru, dan lingkungan yang lebih luas. Guru-guru menjadi akrab dengan teknologi untuk pembelajaran yang semula belum terbiasa menggunakan berbagai aplikasi dan tools untuk e-learning atau menggunakan gawai untuk pembelajaran, maka sekarang hampir semua guru menjadi akrab menggunakan perangkat tersebut. Ada yang menggunakan aplikasi dari Google, ada Zoom, Cloud Meeting, ada web sekolah, ada WhatsApp Group, ada Google Classroom, ada Cloud Meeting, dan lain-lain. Tuntutan pelayanan belajar, tuntutan pelayanan dalam pembelajaran jarak jauh pun selama belajar dari rumah atau BDR, maka guru mau tidak mau harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Polusi udara di kota-kota besar dunia menurun dan udara lebih sehat dan bersih. Beberapa negara di dunia dilaporkan bahwa kualitas udara dengan kebijakan work from home yang membatasi aktivitas manusia. Menurut data satelit Copernicus Sentinel-5P baru-baru ini memetakan polusi udara di seluruh Eropa serta Cina mengungkapkan adanya penurunan yang signifikan dalam konsentrasi nitrogen. Ini dikutip dari liputan6.com. Bumi semakin menjadi lebih baik karena getaran bumi semakin berkurang. Dikutip dari detik.net dari CBS, periset yang memantau pergerakan bumi menyebut bahwa di stopnya sistem transportasi, bisnis, dan kegiatan manusia lain berkorelasi dengan getaran bumi lebih rendah dari biasanya.
Satu hal yang baik dari adanya musibah corona adalah munculnya solidaritas sosial yang tumbuh di kalangan masyarakat. Kesadaran berbagi kepada yang membutuhkan muncul di berbagai komunitas dan masyarakat. Ada pesan yang menarik dari peristiwa ini. Walaupun fisik berjauhan, namun hati dan perhatian selalu dekat. Kesadaran membantu para petugas kesehatan yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat karena adanya kesadaran bahwa para petugas kesehatan adalah garda penting dalam mengatasi dan menyembuhkan wabah COVID-19. Bantuan berupa alat pelindung diri atau APD yang semakin mahal harganya karena terbatasnya kesediaan, bantuan masker, serta hand sanitizer sampai kepada bantuan berupa makanan dan minuman serta buah-buahan untuk mendukung stamina para petugas kesehatan. Kondisi ini baru terjadi saat adanya wabah virus corona ini. Dan sebelumnya masyarakat sangat jarang membantu petugas kesehatan dalam kondisi normal. Oke kelas, demikianlah beberapa hikmah yang dapat diambil dengan adanya wabah virus corona. Banyak kejadian yang menyedihkan, namun tidak sedikit juga yang memberikan kabar kegembiraan dan kebaikan bagi kehidupan manusia pada masa mendatang. Yang utama bagi kita semua sekarang adalah tetap berpikir positif, menjaga kesehatan, menggunakan masker jika keluar dan dalam kerumunan, jaga jarak, dan lebih baik di rumah, stay at home and keep health, serta peduli dengan masyarakat yang membutuhkan. Demikian sekilas tentang hikmah di balik pandemi COVID-19. Sampai ketemu lagi di ruang BK. BK Peduli Siswa. BK Sahabat Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.